Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang. Hari ini secara khusus kita akan membicarakan artikel dari Frank Bottom Ramsey. Kalau nggak salah ini artikel tahun 1927. Nanti Inu akan menjelaskan lebih dalam. Yang judul Facts and Ramsey. Ini pertama kali diterbitkan di Supplementary dari Proceeding Aristotelian Society, dan nuansanya ini nuansa analitik pada zaman itu ya 27 masih berkutat, bukan masih berkutat antara Russell dan perdebatan bahasa yang awal. Dan kita milih ini karena bagus untuk introductory dan juga sampai sekarang saya kira masih relevan. Dan berbicara hari ini, Mas Aino saja, salah satu peneliti di Zeno. Dia fokus di logika dan filsafat logika dan semantik. Oke, saya akan langsung silakan ke Mas Aino. Mungkin Mas Aino bisa nanti presentasi sekitar bisa 20 sampai 40 menit tergantung kebutuhan. Setelah itu seperti biasa kita ada diskusi tanya jawab. Setelah itu maksimal 2 jam lalu nanti bisa kita akhiri. Oke, Mas Aino sudah siap? Oke, silakan dimulai. Oke. Makasih Mas Diar. Terima kasih kesempatannya atas diskusi naik analitik pada malam hari ini. Sebenarnya sedikit konteks, artikel ini sebenarnya sempat mau dibahas beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan Maret, karena sebelumnya naik analitik itu biasanya tendensi selalu meninjau satu orang, nge-review satu paper, terus kita diskusi, terus tadi kita sempat mengubah alurnya dengan lebih fokus ke close reading. Jadi setiap orang bikin close reading dan ngediskusi paper. Salah satunya ya paper yang waktu itu mau didiskusin, salah satunya ini facts and proposition. Ya itu sedikit alasan kenapa memilih paper ini. Langsung masuk aja ya. Inti dari paper ini sebenarnya berusaha untuk menjawab salah satu problem yang diajukan oleh Russell, terutama berkaitan dengan gagasan kebenaran dan kesalahan yang ketika dia diatribusikan ya, dan mengkonstitusikan suatu proposisi tertentu, di mana gagasan kebenaran atau kesalahan tersebut ini tidak dapat teranalisis ketika dia itu melibatkan suatu gagasan atau yang berkaitan dengan mental atau dengan gaya psikologis tertentu. Dalam kondisi tersebut, ketika suatu proposisi itu ditransformasikan ke dalam proposisi lain, ke dalam sebuah subjek logis, bagaimana kita bisa mencoba untuk menangkap daya asertif di dalam suatu proposisi tersebut, kebenaran yang dinyatakan kebenaran di dalam suatu proposisi tersebut ketika ditransformasikan. Saya akan menjelaskan lebih detailnya di slide selanjutnya. Tapi ini sekedar sketch kalau sebenarnya tujuan paper ini adalah untuk menjawab problem yang diajukan oleh Russell. Setidaknya ada 3 fokus utama pertanyaan yang akan coba saya explore. Pertama, apa sih kriteria suatu kepercayaan tertentu dapat kita nyatakan benar atau salah? Yang kedua, bagaimana suatu nilai kebenaran tertentu seperti kebenaran atau kesalahan itu berperan di dalam suatu proposisi objektif ketika dia melibatkan suatu daya psikologis atau suatu kognisi mental tertentu. Di mana di dalam teks ini saya akan menggunakan terminologi daya psikologis maupun kognisi mental secara dipertukarkan. Pertanyaan ketiga yang akan saya angkat berkaitan dengan apa sih yang dimaksud ketika suatu putusan tertentu itu memiliki suatu konten, memuat suatu konten dari putusan kita. Apa itu putusan, apa itu konten, akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Tapi sebelum berangkat lebih jauh, saya perlu menjelaskan juga satu poin penting. Kalau di dalam diskusi ini saya nggak akan membicarakan mengenai bagaimana kita dapat mendeterminasikan suatu fakta tertentu. Misalnya gini,
Di sini saya nggak akan membicarakan kalau apakah proposisi hari ini hujan itu benar. Kalau ada bagaimana itu bisa dideterminasikan sebagai fakta. Apa itu fakta? Fakta di sini proposisi yang benar. Di dalam diskusi ini saya tidak akan mengangkat tema itu, tapi tema yang akan diangkat ketika dia melibatkan sikap proposisional, ketika dia melibatkan satu aspek psikologis tertentu, bagaimana peran kebenaran tersebut sendiri ketika dia mengandung suatu konten partikular. Seperti misalnya di dalam kalimat berikut, saya berharap bahwa hari ini tidak hujan. Yang kedua, mengenai pengetahuan. Aku tahu bahwa hari ini tidak hujan. Dan kalimat ketiga berkaitan dengan belief. Aku percaya bahwa hari ini tidak hujan. Yang menjadi pertanyaan yang akan diangkat adalah apakah nilai kebenarannya ini bergantung dengan suatu state of affair tertentu yang menyatakan bahwa hari ini tidak hujan. Apakah lantas keyakinanku, kepercayaanku bahwa hari ini tidak hujan ditentukan oleh satu fakta tertentu, satu kondisi tertentu yang mampu mendeterminasikan bahwa hari ini mampu mendeterminasikan kebenaran bahwa hari ini tidak hujan. Atau misalnya tadi berkaitan dengan harapan, kayak aku berharap bahwa hari ini tidak hujan. Apakah kebenaran dari suatu bentuk kalimat yang berkaitan dengan harapan tersebut dideterminasikan berdasarkan satu kondisi dunia? Mungkin kalau diskusi mengenai kalimat subjungtif bisa kita lanjutkan, misalnya kalian bisa nanya saya lebih lanjut di sesi tanya jawab. Selanjutnya, apa sih yang kita maksud ketika satu sikap tertentu? Tadi sikap ini tadi berkaitan kayak wish atau harapan, knowledge berkaitan dengan pengetahuan, dan belief berkaitan dengan keyakinan kita. Itu mengandung satu konten, berkaitan dengan suatu konten tertentu, dan kita dapat menentukan kebenarannya. Maka untuk sebelum kita berangkat lebih jauh, kita juga harus mengenal dulu ke distingsi yang diberikan oleh Frege mengenai content dan judgment. Ini dijelaskan di Begriffsschrift. Pertama, kematian Caesar. Kematian Caesar dapat kita representasikan secara simbolik ke dalam content stroke, yaitu garis horizontal P. Perlu ditekankan bahwa ketika proposisi di depan satu tadi content stroke atau tadi garis vertikal yang di bagian 1A itu bukan nama, tapi dia judgeable content atau satu proposisi tertentu. Dia membuat satu konten tertentu. Ini sebagai satu konten tertentu. Tujuan konten stroke adalah untuk memfiksasi nilai kebenarannya. Seperti semisalnya kematian Caesar. Di konten stroke berarti kalau misalnya kematian Caesar adalah benar, dinyatakan di dalam konten stroke bahwa bagian kalimat tersebut dinyatakan terfiksasi nilai kebenarannya. Tapi kalau misalnya nanti di konten stroke-nya itu misalnya dia nama itu satu singular term atau satu suatu bentuk makna ekspresi tertentu yang kita dapat merujuk terhadap suatu benda, kayak contohnya unicorn, ikan. Kita dapat merujuk dia memuat satu ekspresi tertentu, dia memuat satu gagasan tertentu, kayak misalnya ikan, unicorn seperti gajah, kuda berbentuk satu. Yang kalimat konten stroke itu harus tadi saya bilang posisi atau konten stroke. Selanjutnya yang 2A bagian 2, yaitu Caesar telah mati. Caesar telah mati ini dapat kita representasikan dengan judgment stroke, itu dengan bentuk kalimat putusan, dengan menambah satu garis vertikal di konten stroke tadi. Tujuannya adalah untuk memberikan suatu transformasi gramatikal dari kalimat pertama tadi ya, kematian Caesar itu sebagai suatu frase noun atau frase kata benda ke frase kalimat ke dalam frase kalimat deklaratif.
Seperti Caesar telah mati. Di kalimat Caesar telah mati, dia memuat kenyataan deklaratif tersebut memuat satu daya psikologis tertentu, di mana nggak ada suatu hal apapun yang ditambahkan terhadap konten. Ini penjelasan yang tadi. Bagi Ramsey, kalimat tadi yang judgment, yang putusan tadi, yang nomor bagian 2A, bagian putusan, yaitu yang pernyataan terhadap Caesar telah mati, dia tidak memuat satu apa namanya secara dia memuat satu intrinsik tentang apa itu hakikat dari putusan. Oke. Suatu proposisi dapat yang dinyatakan benar. Satu semestinya belief di sini, tapi yang apa? Dapat dia bergantung pada kepercayaan yang suatu hal bisa dinyatakan benar itu bergantung pada suatu entitas itu yang dinyatakan fakta. Fakta hadir sebagai suatu objek persepsi, objek yang terpersepsikan. Dalam konteks Frege tadi, fakta direpresentasikan di dalam konten stroke. Bagi Ramsey, fakta bisa didefinisikan entah itu sebagai deskripsi, entah juga dapat didefinisikan sebagai suatu kesadaran terhadap suatu peristiwa tertentu. Misalnya, deskripsi bahwa deskripsi fakta mengenai misalnya kematian Caesar. Caesar telah mati. Itu satu deskripsi tertentu. Aku bisa mensubstitusikannya ke dalam misalnya deskripsi lain, misalnya Caesar terbunuh. Tapi prinsip tersebut tidak dapat berlaku ketika itu berkaitan dengan kesadaran. Seperti misalnya ketika fakta dinyatakan sebagai suatu kesadaran terhadap bahwa Caesar itu telah mati, aku belum tentu sadar bahwa Caesar itu telah terbunuh. Karena tadi berkaitan dengan agen mampu sadar bahwa Caesar tadi telah terbunuh tanpa agen tersebut agen bisa sadar kalau dia mati tanpa sadar bahwa Caesar tersebut terbunuh. Selanjutnya kita akan mengeksplorasi berkaitan dengan kalimat yang diawali dengan kata menjadi faktanya demikian. Contohnya tadi seperti kalimat jadi faktanya demikian bahwa Caesar telah mati. Proposisi tersebut dapat setelah kata faktanya itu dapat kita analisis sebagai suatu proposisi, bukan sebagai suatu nama atau bukan dinyatakan sebagai suatu nama. Tadi seperti aku bilang, nama itu merupakan suatu singular term, dia memuat satu ekspresi terhadap suatu objek tertentu. Tapi fakta harus dilekatkan kalimat setelah faktanya demikian bahwa Caesar telah mati dilekatkan pada satu proposisi tertentu. Kita harus menganalisisnya dengan demikian. Nah, dari problem tadi mengenai kepercayaan kaitannya dengan sikap berkaitan dengan sikap proposisional, berkaitan dengan putusan kita, dan mengapa satu putusan tertentu itu memuat suatu konten, dan apakah yang mendeterminasikan suatu keyakinan atau kebenaran dari keyakinan, determinasi apa yang meletakkan suatu keyakinan tersebut. Dari problem itu bagi Ramsey, problem ini hadir karena adanya kekacauan dalam bahasa. Karena bagi Ramsey, kebenaran atau kesalahan itu selalu teraskripsikan secara primer ke dalam proposisi. Entah itu secara eksplisit terberi ataupun terdeskripsikan, sehingga kebenaran dan kesalahan selalu berdiri dalam proposisi. Seperti misalnya bahwa adalah suatu hal yang benar bahwa Caesar telah mati. Itu sama dengan kita menyatakan bahwa Caesar telah mati. Penekanannya adalah karena adanya kekeliruan bahasa.
salah satu yang lagi yang coba digagas oleh saya adalah yang berkaitan dengan utilitas, bahwa nanti kriteria yang menjadi kebenaran dari suatu keyakinan ini berkaitan dengan uh, utilitas dari suatu hal tersebut, yang bagi Ramsey itu sudah memenuhi satu kriteria kecukupan dan keniscayaan bagi satu kebenaran dari suatu keyakinan tertentu. Seperti semisalnya di teks aslinya Ramsey menyatakan kayak kebenaran dari keyakinan ayam bahwa ulat yang tidak dia makan itu adalah beracun, adalah karena ayam tersebut punya action, yaitu tidak dengan memutuskan untuk tidak memakan ulat tersebut, dan keberhasilan dia untuk tidak keracunan dari ulat tersebut, itulah yang membenarkan, yang menjadi kriteria memenuhi kondisi keniscayaan dan kecukupan bagi bagian dari kebenaran dari keyakinan si ayam tersebut. Itu salah satu yang diajukan. Selanjutnya di teks tersebut juga Ramsey mengajukan untuk meninggalkan ide mengenai apakah setiap proposisi tersebut mengasersi relasi antara suatu term atau predikat tertentu. Kalau di semantik komposisional, di mana nanti si suatu proposisi tertentu terkonstitusi berdasarkan suatu term-term yang mengkonstitusikannya berdasarkan satu terminologi yang lebih simpel. Dan bagi Ramsey, ketika punya tersebut itu tidak berarti kita mengasersi mengasersi relasi yang terjadi di antara suatu term tertentu dengan predikat yang melekat di antara suatu term tersebut. Selanjutnya, kepercayaan terhadap yang bukan P bagi Ramsey adalah itu setara dengan ketidakpercayaan terhadap P, bahwa makna ke ekuivalen di antara keduanya bergantung bukan pada hakikat intrinsik dari kepercayaan itu sendiri, tetapi terletak dari daya kausal, dari properti kausal yang mampu dia bergantung pada properti kausal, karena tadi tendensi yang diletakkan itu terhadap aktivitas. Dia cuma mencoba untuk, kalau memang di pragmatisme yang memang tendensinya itu dia meletakkan basisnya itu di kausal ya, di properti kausal antara bahwa ketika aku percaya suatu hal itu percaya bahwa suatu hal itu tidak beracun, dan ketidakpercayaanku bahwa itu beracun itu memiliki makna yang sama, karena misalnya dia memiliki satu properti kausal yang berbeda. Kayak misalnya properti kausalnya adalah yang menentukan sikapku, kalau dua-duanya itu memiliki properti kausal yang sama, memiliki properti kausal yang sama. Seperti misalnya tadi, kalau aku tahu suatu hal itu beracun, aku memutuskan untuk tidak mengkonsumsinya. Lantas bagaimana dengan misalnya pernyataan-pernyataan proposisi seperti pernyataan-pernyataan logis formal dan matematis yang misalnya yang dapat dinyatakan niscaya benar, penjaminan antara fakta antara pernyataan logis formal dan matematis ini dinyatakan niscaya benar karena dari inferensi atas P menuju Q itu dapat terjamin secara formal, karena ketika P mengimplikasikan Q ini dinyatakan secara tautologis bahwa dia dapat ubah dan nilai kebenarannya akan selalu benar. Itu kalau di dalam logis formal dan matematis. Yang selanjutnya ini kan beberapa kasus tertentu menekankan pada kayak misalnya lebih ke proposisi singular tertentu, kayak misalnya aku memutuskan untuk ulat yang memutuskan untuk tidak memakan cacing yang beracun. Itu kan masih berketerkaitan dengan proposisi singular, keyakinan yang berkaitan dengan proposisi singular. Lantas bagaimana dengan yang berkaitan dengan
proposisi umum, general, dan proposisi eksistensial tertentu. Misalnya, apa namanya, aku yakin bahwa setiap mobil itu berwarna merah. Bahwa keyakinan tersebut apa namanya terjadi ketika sebagai bentuk logical product itu maksudnya tertutup di bawah konjungsi. Kayak misalnya bahwa terdapat mobil satu yang berwarna merah dan terdapat mobil 2 yang berwarna merah dan terdapat mobil 3 yang berwarna merah. Dia dapat dinyatakan sebagai konjungsi dan dia infinite. Yang kedua, proposisi umum selanjutnya ketika dia berkaitan dengan quantifier eksistensial atau terdapat suatu hal. Kayak misalnya sebagian mawar berwarna putih, dia dapat dinyatakan sebagai disjungsi. Kayak misalnya mungkin mawar satu berwarna putih atau bunga 2 berwarna putih, bla bla bla, dinyatakan di dalam disjungsi. Logical sum itu dia disjungsi infinite. Yang terakhir ini salah satu problem yang muncul dari solusi yang coba ditawarkan saya, di mana dia menganggap bahwa dengan penekanannya terhadap tadi kepercayaan yang berkaitan dengan di mana kepercayaan tersebut mampu berkaitan dengan sikap, dan ketika ketercapaian dari action, dari aksi, dari tindakan tersebut, dan keberhasilan dari suatu aksi tertentu ini yang mampu mendeterminasikan kebenaran dari suatu keyakinan. Penekanan tersebut dengan keberhasilan sebagai suatu nilai kebenaran dari keyakinan tersebut terlalu bergantung pada gagasan yang dependen terhadap bahasa. Tapi bagaimana ketika satu hal itu tidak, dan dia tidak undetermined. Aku nggak tahu bagaimana cara bagaimana mendefinisikan undetermined. Tapi kurang lebih dia tidak dapat didefinisikan berdasarkan satu sikap tertentu yang berkaitan dengan sikap-sikap non-linguistik. Contohnya, bagaimana ketika ini nggak mampu di dalam kerangka yang non-linguistik, aku lebih mengasumsikannya dalam kerangka yang mana ya contohnya ya? Kayak sikapku ketika aku memutuskan untuk tidak meminum suatu hal karena hal tersebut dan sikap yang bersifat non-linguistik, kerangka yang non-linguistik tersebut tidak mampu mendeterminasikan hal tersebut, tidak mampu mendeterminasikan hal-hal yang berkaitan dengan sikap non-linguistik. Kurang lebih begitu. Nanti langsung di press further aja kalau misalnya di bagian tanya jawab. Halo Mas Diar. Oke, bisa langsung tekan lebih lanjut aja di bagian sesi tanya jawab. Oke, makasih banyak Inu atas penjelasannya. Kita ini ya aku tadi mencatat beberapa. Makasih banyak Inu penjelasannya. Aku juga pernah baca Ramsey, tapi baru sekarang dapat Eurekanya tadi. Ini tapi sebelum kita masuk ke tanya jawab, ini aku ada catatan mungkin. Jadi kalau jadi saat tadi itu waktu Ramsey bilang not P dan disbelief sama P itu equal. Iya. Dan gimana kita menentukannya itu lewat kategori kausal. Iya. Dan untuk yang matematis itu kan kalau matematis agak susah kalau kita ngomong kausal, Ramsey naruhnya itu ke tautologi. Karena kalau bisa diletakkan di dalam skema kausal sendiri, dia tetap nilai kebenarannya tetap dapat dinyatakan benar. Jadi sehingga nggak ada kondisi di mana P mengimplikasikan Q itu salah. Oke, Inu, thank you. Kita langsung masuk ke teman-teman. Oke, silakan teman-teman yang mungkin ada pembacaan yang berbeda. Iya. Ada pertanyaan, tadi ada yang kurang jelas, bisa
mintain untuk memperjelas lagi. Kalau ada sanggahan silakan, ada diskusi atau komen disilakan. Bisa ditulis atau langsung open mic, ikut terserah teman-teman. Saya ikut atau saya nulis atau open mic. Oke, silakan. Sambil nunggu nih, Mas Inu, sambil nunggu. Iya, Jadi gimana? terus lalu apa sih hubungan fakta dan proposisi itu jadinya? Setelah kita udah ngomongin apa itu fakta, apa itu proposisi, kausal dan segala macam. Lalu apa dari hubungan fakta dan proposisi? Fakta itu ya proposisi yang menilai benar. Oke. Maksudnya aku cuma aku nggak memberikan definisi yang lebih konkret lagi ya. Tapi kalau misalnya kita meletakkan apa itu fakta, ya aku meletakkan fakta itu sebagai satu proposisi tertentu yang menilai benar. Tapi yang jadi problem yang diangkat di sini kan ketika dia berkaitan dengan berkaitan dengan satu sikap proposisional tertentu, ketika dia berkaitan dengan daya psikologis tertentu, yang dimana penekanannya itu dari yang ekstramental ke yang mental. Itu kan yang jadi masalah. Apakah bisa nggak sih kayak misalnya konten tertentu itu tetap menangkap daya psikologis, tapi di satu sisi dia juga harus tapi ketika dinyatakan di dalam satu pernyataan logis tertentu, si bentuknya jadi di unasserted kan. Ketika tadi pernyataan itu dia jadi di unasserted kan, kayak kayak kematian Caesar itu kan, jadi dia bukan bentuk yang terasasikan, ya nggak sih? Ketika adanya daya psikologis tertentu yang ditarik dari, sebenarnya kalau misalnya kita tarik ke Russell ya, problemnya dari ini kan kaitannya sama hubungan antara bukan bahasa, konsep kuat term sama konsep makna. Oke. Dan Sorry. posisinya Ramsey kalau Posisi Ramsey dia nganggap bahwa problem ini sebenarnya nggak ada, karena adanya kekacauan bahasa tadi, sehingga dia mengambil tendensi pragmatis, meletakkannya pada sikap, meletakkannya pada tindakan kita, di mana keyakinan tersebut mampu memicu suatu tindakan kita terhadap satu hal, dan kebercapaian dari satu tindakan tersebut ini yang meletakkan kebenaran dari satu keyakinan. Begitu Mas Diar. Siap. Betul sangat jelas. Oke, ini ada pertanyaan, ada klarifikasi dari Mas Sosiawan Permadi. Gimana? Halo. Silakan Mas Sosiawan, bisa open mic langsung mic atau aja. Halo Kak Sosi. Silakan mengklarifikasi. Oh yaudah deh, via mic aja ya. Halo. Mas Inu, saya ingin bertanya dong Mas Inu. Gimana? Di salah satu slide Mas Inu mengatakan bahwa judgment itu bukan merupakan, tidak memiliki intrinsic nature ya. Iya, betul. Nah, tapi di slide lain terkait yang sama tadi, saya kalau nggak salah melihat bahwa belief dalam proposisi disbelief itu tuh maknanya tidak terletak pada causal properties, bukan pada intrinsic nature of belief. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan, klarifikasi dulu pertama masalah apakah judgment itu punya intrinsic nature. Di sini natur sebagai hal yang real di luar, atau intrinsic nature dari belief, properti apa yang ada di dalam judgment ini? Oh iya, soalnya aku nggak nulis detailnya ya. Kalau nggak salah sorry. Ya kalau nggak salah aku tadi kayaknya nggak nulis detailnya ya, itu nggak nulis intrinsik atau ekstrinsiknya gitu ya. Kalau nggak salah gitu ya. Yang nggak sih Sos? Kalau misalnya. Iya, kayaknya iya. Saya juga nggak ngeliat itu sih, tapi iya. Kalau misalnya di intrinsic nature, iya, putusan itu nggak punya satu secara intrinsik itu nggak punya, secara intrinsik itu nggak berbeda, nggak memiliki hakikat yang nggak memiliki hakikat
hakikat itu bukan terletak di judgement, bukan terletak di putusan, tapi terletak di bagaimana dia apa namanya berkaitan dia terletak pada causal properties-nya, terletak pada bagaimana satu putusan tertentu tersebut mampu memberikan satu daya kausal tertentu yang menimbulkan sikap tertentu gitu loh. Lantas kalau gitu apa sih perbedaan antara judgment sama belief? Misalnya gini, apa sih bedanya antara keyakinan sama putusan? Perbedaan antara keyakinan dan putusan itu terletak pada bentuk struktur gramatikal. Kalau judgment itu kaitannya dengan kalimat deklaratif, tadi yang kaitannya seperti sesar telah mati. Kalau belief itu kan keyakinannya dengan pernyataan yang kayak dia mengandung kata belief. Kayak aku percaya terhadap suatu hal, terhadap satu konten tertentu. Misalnya aku percaya bahwa hari ini hujan gitu, atau aku percaya bahwa sesar telah mati. Kalau belief itu kan kayak itu yang membedakan antara belief sama ini sih, antara belief sama antara dengan judgment. Judgment itu berkaitan sama apa namanya? Emang putusan, sorry. Judgment itu berkaitan dengan kalimat deklaratif, sorry. Kayak gitu. Ada lanjutan lagi nggak Mas sih? Gimana? Oh iya boleh Mas. Jadi follow up-nya saya ingin bertanya juga kalau jadi dalam judgment apakah tiap seseorang mengeluarkan kalimat judgment itu tuh apakah di situ juga mencerminkan realitas di luarnya, mempunyai makna eksternal di luar terhadap properti unreal, kalau bisa disebut. Ya, terima kasih. Itu memang problem-problem semantik umum ya. Apakah keberaksesan antara terhadap dunia eksternal? Apakah masanya judgment putusan itu selalu bisa memberikan satu hal di luar ya? Tapi ya kalau kataku sih ya, dia selalu punya daya. Tapi dia selama dia dinyatakan, dia selalu hadir sebagai pernyataan deklaratif, atau dengan kata lain dia selalu menyampaikan adanya kondisi. Ini sih kalau yang kurasa, kalau misalnya ini, aku nggak tahu bagaimana dia mampu bisa mengandaikan yang eksternal ya, tapi aku rasa ketika dia mengandaikan adanya satu putusan, dia selalu mengandaikan adanya satu kognisi mental tertentu yang memungkinkan kita bisa memujarkan suatu hal. Aku nggak tahu bagaimana misalnya kita bisa mengandaikan bahwa putuskan itu sendiri bisa mandiri. Tapi aku rasa memang kalau misalnya kita lihat dari sejarah logika sendiri, misalnya gagasan mengenai putusan tadi, judgment tadi sendiri memang mencoba untuk dieliminasi ya, kayak misalnya bahkan dari zamannya Brentano dengan objective proposition, di mana dia meletakkan truth bearer-nya itu ke dalam satu proposisi objektif yang mandiri dari pikiran. Dia mengandaikan itu di luar dari pikiran sehingga judgment itu diletakkan sebagai sekunder gitu. Dan aku ngerasa fungsi dari content stroke sendiri juga kayak gitu. Aku nggak tahu sih kalau misalnya Frege dan Brentano itu punya hubungan, atau misalnya mereka sempat berkomunikasi atau enggak. Tapi aku ngerasa memang ketika dia mengandaikan judgment itu selalu mengandaikan adanya mental kognisi. Tapi apakah dia bisa mandiri dari pikiran? Kalau salah satu solusinya yang diajukan Frege ya dengan memfiksasi nilai kebenaran. Maknanya ditangkap, kalau dari Frege kan maknanya ditangkap lewat sense. Selalu lewat sense, nggak selalu keteraksesan langsung terhadap yang ekstra linguistik. Yang sense itu berkaitannya sama kayak misalnya berkaitannya dengan proposisi, kayak misalnya tadi sesar telah mati, itu berkaitannya sama proposisi. Sense-nya itu ditangkap proposisi itu di sense, dan rujukan yang dimaksud rujukan oleh Frege itu kan kaitannya sama nilai kebenaran kan. Itu kalau Frege sih. Tapi apakah misalnya memang setiap putusan itu mampu menangkap? Ya, dia mampu menangkap. Tapi setiap putusan itu selalu mengandaikan adanya kognisi mental. Kurang lebih gitu masa sih. Bisa. Aku langsung serahin ke Mas Diar, gimana? Oke, no. Makasih banyak jawabannya. Apakah Mas Sosi sudah cukup klarifikasi? Oke, sudah cukup katanya klarifikasinya. Masih banyak Mas ini jawabannya. Saya rasa cukup itu ya. Cukup jelas ya tentang putusan dan nature tadi. Sebenarnya saya juga ada beberapa pertanyaan tentang ini, tapi kita lempar dulu ke teman-teman. Silakan teman-teman yang
mau mempertanyakan. Ada pertanyaan tentang presentasinya Mas Ainu atau mungkin ada tanggapan? Silakan. Bisa nanggapi ya, dikit ya. Oh iya, silakan Mas Martin. Halo. Halo Ino, thank you Halo. paparannya. Aku lihat keren nih. Baru pertama kali ini lihat ada diskusi analitik serius gitu ya. Yang pengen saya tanya sebenarnya lebih ke ini sih, kan kaitannya nanti ke Frege juga nih. Tadi yang disampaikan bagaimana proposisi itu apa istilahnya itu bagaimana dia bisa berkaitan juga tadi disampaikan kaitannya dengan causal theory of reference, kan bagaimana asal usul dari rujukan kita itu bisa nyangkut itu di dalam pemaknaan kita itu lewat rantai kausal gitu kan. Kita pernah menamai satu objek sebagai apa, kemudian rantai itu yang diurut dan seterusnya, sehingga kita setiap kali menyebut objek itu mengandaikan suatu rantai kausal yang menghubungkan ke referensi. Nah, tapi kan kalau dalam konteks Frege itu kan sebetulnya proposisi kan bukan kalimat ya, dia kan bukan fakta linguistik dalam pengertian bahasa manusia yang merupakan konvensi kan. Ya kan kayaknya Frege itu kalau melihat artikelnya yang judulnya thought itu, pemikiran itu, kan dia mengartikan itu sebagai suatu entitas yang hadir terpisah dari dunia subjektif si pembicara maupun dunia empiris yang kita lihat sehari-hari. Jadi ada kayak semacam dunia ketiga gitu yang isinya adalah proposisi. Nah, kalau gitu kan berarti kan kita susah juga kalau mendasarkannya pada yang tadi dibilang Ramsey itu maksudnya pendekatan kausal terhadap realitas yang sifatnya ekstra linguistik dan ekstra empiris seperti itu, realitas proposisionalnya Frege. Nah itu kayak gimana ya kalau itu menurut Inu? Maksudnya terkait dengan itu kan berarti pendekatannya si Ramsey ini berarti benar-benar kayak tidak mengakui objektivitas logika seperti itu, dia mereduksinya ke bahasa kan. Oke, sebelumnya konfirmasi lagi ya. Pertama aku bersyukur ternyata ada yang baca Gareth Evans juga. Wah, aku jarang-jarang kalau nemu orang yang baca Gareth Evans. Pertama, analisis causal theory of reference itu beda sama analisisnya Ramsey. Ramsey di sini tendensinya lebih ke pragmatis. Kalau misalnya dijatuhinnya ke Frege itu ketika dia membicarakan rujukan, dia harus selalu melalui sense dalam arti proposisi itu selalu dijatuhkan ke dalam suatu pencerapan kita tertentu. Jadi dia nggak membentuk satu rantai kausal, bukan langsung membentuk satu rantai kausal tertentu. Kalau yang di problemnya Kripke itu yang kaitannya dengan rantai kausal itu kan ketika dia punya satu predikat indeksikal atau konteks dependen terhadap suatu hal tertentu yang dia bisa mengubah maknanya. Kayak misalnya pernyataan kayak that apple, atau misalnya kaitannya ketika kita menyatakan that apple tuh, that apple yang mana? That itu kan dia juga pernyataan ini tuh, predikat indeksikal tertentu yang ketika kita mencoba untuk menyatakan rujukannya kata that itu. Jadi kalau misalnya kita pakai Frege di sini sebenarnya tujuanku cuma untuk membandingkan doang sih, membandingkan antara Frege dengan Ramsey, karena tendensinya Ramsey di sini lebih ke pragmatis, yang dianggap sebagai kausal itu bukan kausal dalam arti causal theory of reference, tapi lebih ke suatu keyakinan tersebut punya involve di dalam satu sebutannya, keyakinan tersebut involve di dalam bagaimana kita bertindak action. Karena di dalam pragmatis mereka mencoba untuk memasukkan gagasan action, tindakan di dalam berkaitan dengan teori tindakan, berkaitan dengan teori bagaimana kita memutuskan suatu hal, dan keberhasilan dari tindakan tersebut, keberhasilan dari suatu kausal tersebut, itu yang jadi determinasi dari kebenaran dari suatu keyakinan. Intinya itu di tindakan, bukan kalau causal theory of reference itu bakal jadi jauh lagi ya. Tapi nanti bisa sih kita diskusiin kayak misalnya ke Ruth Millikan itu teleosemantik yang berkaitan nanti dengan dia mengandaikan adanya suatu gagasan telos di nama, kayak misalnya air itu H2O, terus misalnya aku percaya air itu H2O. Terus bagaimana sih kita misalnya menggunakan analisis ini untuk menyatakan air itu H2O, aku percaya air itu H2O. Dia meletakkannya apakah dia bisa knowable
karena dia kan nggak bisa knowable a priori kan kalau kita misalnya mencoba untuk menganalisis air itu H2O, sehingga dia hanya bisa keniscayaan menjadi keniscayaan atas pengetahuan kita bahwa pengetahuan keniscayaan atas kebenaran dari air itu H2O, dan kita yakin dan keyakinan tersebut itu selalu knowable a posteriori, itu yang nanti disebut sebagai itu a posteriori yang niscaya. Dia maksudnya atau apa ya, aku nggak tahu, kayaknya masuknya sintetik posteriori, tapi dia salah satu posteriori yang niscaya, lebih gitu. Oke, thank you. Berarti aku mau menyimpulkan kalau ngelihat si Ramsey ini dia lebih internalis daripada eksternalis ya, teori of meaning-nya. Dia lebih ke merujuknya ke mental act gitu ya, ke pragmatis dalam arti itu kan. Iya, dia lebih berkaitan dengan dia lebih ke fungsional. Soalnya kalau misalnya turunan-turunannya Frege awal itu dia lebih kaitannya ke fungsional, kaitannya hubungan antara ini dengan makna dengan berkaitan dengan makna tindakan. Dia juga tetap mengandaikan ada satu hal yang di luar dari itu. Kan kalau yang eksternalnya itu kan lebih dikaitannya di teori maknanya. Ini kan di teori proportional attitude-nya. Makanya tadi fokusnya ini internal, yang makanya keyakinan yang menyebabkan tindakan, karena di sini fokusnya memang di propositional attitude, fokus kita di sikap, katanya sikap. Oke, sip, thank you. Ya, cukup nih. Kasih Kak. Oke, makasih banyak pertanyaannya Mas Martin. Oke, tadi ini ya semakin perjelas konteksnya Ramsey ya, tentang tadi. Jadi saat kita tadi Aino bilang kalau ini kausal, itu bukan seperti kausal chain-nya Kripke. Oke, ini ada Mas Imanuddin. Wah, Mas Imanuddin mau bertanya. Silakan Mas, bisa langsung open mic. Halo, kedengaran? Kedengaran. Halo. Oh, baik. Halo Mas Oke, Iman. terima kasih. Halo, selamat malam Ainu. Ini saya tuh mau bertanya, ini berkaitan dengan masalah proposisi, judgment, atau katakanlah pernyataan dan hubungannya dengan belief atau keyakinan. Kalau misalnya tadi dibilang Ramsey itu menyertakan tindakan juga dalam membuat pernyataan atau judgment itu, jadi saya teringat sama tindak tutur, dan kebetulan waktu di filsafat kemarin saya juga cukup mendalami itu. Jadi ada hal yang aku pikir nggak tahu ini apakah yang benar apa enggak, nanti yang aku mau tanya, tapi dari situ, dari teori tindak tutur itu, misalkan dari Searle, misalnya John Searle itu mengatakan bahwa pernyataan atau dia sebutnya jenis dari penekanan illusionary atau force illusionary itu, atau illusionary act, tindakan illusionary yang berjenis asertif itu memang mensyaratkan atau memang dalam secara internal itu mengandung keyakinan. Makanya dari situ kita bisa menemukan kayak paradoks more gitu, kayak misalkan kita menyatakan di luar hujan tapi kita nggak percaya kalau di luar hujan gitu. Jadi maksudnya artinya kalau kita menyatakan sesuatu berarti kita juga secara implisit percaya akan hal itu. Jadi kalau misalkan kalau pernyataan itu benar, otomatis kepercayaan kita juga benar gitu. Dan itu bisa juga sebaliknya. Nah, yang saya ingin tanyakan itu adalah waktu Mas Bandin terjemahin buku itu, saya sempat baca, terus di situ juga Ramsey bilang kenapa proposisi kemudian mengarah pada fakta gitu. Kenapa proposisi itu secara intrinsik, secara logis itu akan arahnya ke salah dan benar gitu. Nah, kalau misalkan saya baca Searle, itu saya nggak menemukan penjelasan gitu kenapa misalkan dia juga mengatakan bahwa yang asertif itu pernyataan, hipotesis, judgment, pendapat segala macam itu nanti arahnya memang untuk menjadi benar dan salah gitu. Dia juga kan kalau misalnya yang lain kayak misalkan perintah itu bukan untuk menjadi benar dan salah, tetapi untuk dipatuhi atau dibangkang. Janji itu untuk
ditunaikan atau diingkari. Nah, kalau misal pernyataan atau ungkapan-ungkapan asertif lainnya itu untuk menjadi benar dan salah, itu dia tidak mengatakan kenapa dan hanya menganggap itu sebagai sesuatu yang natural aja bagi bahasa alamiah manusia gitu. Nah, kira-kira Ramsey ketika, kalau saya nggak salah ingat pernah baca itu, mengatakan juga bahwa asertif, kenapa proposisi selalu terarah kepada benar dan salah, dia mengatakan karena karena proposisi itu berciri atau berkarakter asertif gitu. Itu kira-kira kenapa kemudian jadi proposisi itu selalu mengarah ke fakta dan selalu harus menjadi benar dan salah, Mas? Begitu. Aino, ya. Oke, makasih pertanyaannya, Mas Iman. Ayo, silakan, Mas Ainu, langsung dijawab. Kenapa satu proposisi tertentu itu selalu bermakna benar atau salah? Di sini kalau misalnya aku baca Frege, memang tujuan dari diskursus itu sendiri memang untuk mencapai true, untuk mencapai yang truth. Itu yang mau dicobai dalam diskursus logis. Nah, kenapa satu proposisi tersebut harus, aku masih kurang nangkep inti permasalahannya di sini mana. Tapi karena kalau misalnya aku baca lebih detail di teks tersebut, yang jadi permasalahan ketika satu hal itu bernilai benar tapi dia punya satu daya asertif tertentu, karena kayak misalnya proposisi kayak pernyataan proposisi tertentu kayak Caesar itu terbunuh, atau misalnya si Mas Dier sedang berbicara, pastikan dia selalu punya kalimat itu selalu memiliki satu daya asertif, dia selalu memiliki daya untuk dinyatakan, daya bagaimana si subjek tersendiri selalu memiliki keberarahan terhadap suatu hal tersebut. Aku melihatnya karena kenapa harus nilai benar atau salah, karena ada yang fungsional ya. Kalau di tendensi di fungsi proposisional itu kan karena ketika suatu proposisi ini selalu dihubungkan berdasarkan secara semantis, dihubungkan ke dalam suatu nilai kebenaran tertentu, yaitu nilai kebenaran benar atau salah. Dan nanti yang dideterminasikannya berdasarkan apa, nanti berdasarkan itu state of affair atau berdasarkan apa betul. Tapi kalau misalnya kenapa satu proposisi ini benar, nah kalau misalnya proposisi fungsional itu karena dia selalu adanya keterhubungan antara realitas, dan nanti itu yang mendeterminasikan kebenaran atau falsehood dari satu proposisi tertentu. Kurang lebih gitu sih. Ada fungsi ya penghubung. Pertama ini kaitannya kalau misalnya sama semantik, soalnya kan nanti semantik itu bukan cuma ngomongin benar salah ya, nanti ada lagi semantik. Soalnya kan masih awal-awal tuh masih ngomongin semantik benar salah, tapi ntar bakal berubah banget ketika zamannya Tarski. Kalau Tarski dia udah nggak ngomong benar salah, semantik itu udah ngomongin mediasi, karena emang ini masih semantik awal-awal, kaitannya masih sama fungsi proporsional yang menghubungkan antara suatu proposisi itu punya hubungan entah itu state of affair. Biasanya mereka ya tergantung, kalau misalnya korespondensi ya dia berkorespondensi sama suatu state of affair tertentu yang memungkinkan bahwa suatu proses itu bernilai benar, kayak gitu sih, karena ada satunya fungsi. Jawabanku itu. Ada tanggapan? Oke, gimana Mas Iman? Oke. Oke, baik, cukup. Terima kasih Ainu jawabannya. Oke, terima kasih juga pertanyaannya tadi. Akhirnya berbobot ya tentang gimana tuh bacanya soal ya? Soal. Iya. Filsuf cabul. Iya. Oh ya, Kak Iman ini nulis skripsi soal ontologi sosial. Bisa kalian baca di UGM. Aku udah baca skripsinya. Iya. Lo nggak salah ngomong. Makasih banyak Iman. Silakan kalau mungkin Iman mau bertanya lagi, dipersilakan. Teman-teman, silakan. Oke, teman-teman yang lain, silakan. Mungkin jika ada pertanyaan tentang presentasinya Ainu tentang Frank Ramsey. Mungkin sedikit ya tentang apa? Tentang biografinya Ramsey. Mungkin orang-orang Ramsey siapa sih? Kenapa kita ngomongin Ramsey? Karena dia cukup legendaris ya di matematika, di bahasa. Dan yang buat dia lebih legendaris itu, beliau meninggal umur berapa ya? 26 meninggal. Iya. Katanya kalau umur 40 tahun itu dia bisa nemuin apa itu cinta. Siapa itu yang ngomong? Ada orang.
Cuma mati di Apunan, jadi kita nggak akan pernah tahu apa itu cinta. Waduh. Lumayan ya. Oke, silakan teman-teman yang mungkin mau bertanya atau mungkin mau lagi deh, boleh nggak? Masih ada. Silakan Mas Martin. Aku penasaran sih hubungannya dengan yang kemudian berkembang ya, pemikiran Ramsey di sini dengan apa yang kemudian dikenal dalam filsafat ilmu sebagai Ramsey sentence, kalimat Ramsey. Apakah kalimat Ramsey itu dasarnya bisa kita lacak di pendekatan dia terkait soal persoalan yang diangkat sama Ainu ini, soal fakta dan proposisi. Kalau kalimat Ramsey itu kan nanti kemudian terkenal dalam bentuk motifannya itu dalam bentuk kalimat Carnap kan, yang kemudian menjadi dasar untuk reduksinya lingkaran Wiener, dan bahkan sampai sekarang Canberra Plan di dalam filsafat ilmu kan pakai itu. Jadi bagaimana memparafrasekan theoretical terms kan, sehingga theoretical terms itu bisa dirumuskan dalam bahasa objek yang teramati kayak gitu. Jadi kita mengubahnya dengan cara membuat fungsi dari setiap proposisi setiap rujukan di dalam proposisi terhadap theoretical terms dengan mengubahnya menjadi dalam bentuk proposisi yang berbeda. Jadi mirip seperti yang diperbuat oleh Alonzo Church di kalkulus lambda itu. Apakah itu pendekatan kalimat Ramsey itu sebetulnya berdasar pada pandangannya dia tentang fakta dan proposisi atau gimana ini? Kataku nggak bisa kelihatan lacak di paper yang ini. Kalau di yang mana ya? Kalau di On Nature of Truth juga dia nggak ngebahas ini. Kalau nggak salah dia ngebahas ini tuh di yang di tulisannya yang di matematika di apa namanya? Matematika. Tapi kalau misalnya kalau kamu mencoba untuk melacak Ramsey sentence di sini, Ramsey sentence itu kan dia fungsional ya, di fungsional atau strukturalis. Aku ngerasa kita nggak bisa ngelacak itu di sini karena memang motivasi fact and proposition itu tujuannya untuk untuk mengaitkan adanya tendensi hubungan antara kebenaran dan tendensi pragmatis adanya. Ramsey melihat adanya hubungan antaranya kebenaran sama sikap pragmatis. Itu yang motivasi utama yang kulihat di teks ini. Tapi kalau misalnya mau kita bawa lebih lanjut, memang itu sih yang menarik ya, Ramseyfikasi yang dibawa di Carnap di Testability and Meaning kalau nggak salah ya kesannya, karena ngebawa Ramseyfikasi. Ya, di tulisannya dia yang teoris kan, di tulisannya Ramsey yang teoris, terus kemudian ditemukan ulang sama Carnap itu kan. Iya. Aku rasa aku nggak bisa melacak itu di teks ini. Itu aja kemarin. Sip. Thank you. Oke, berarti aneh ya. Linknya nggak begitu jelas antara Ramsey sentence dan teks ini ya. Iya, aku nggak menemukan hubungan Ramseyfikasi di teks ini, karena motivasi teks ini beda. Karena aku ngeliatnya motivasi teks ini kaitan sama tendensi pragmatis antara kebenaran, antara action dan belief tadi. Antara bagaimana keyakinan itu kita benar karena kita menimbulkan adanya satu sikap tertentu, action tertentu, dan itu yang mendeterminasikan satu hal itu benar. Berarti keyakinan kita itu benar, kayak gitu. Iya. Karena itu sebenarnya juga saya cukup mempertanyakan itu, karena kalau misalnya kita lihat reformulasi dari Carnap itu kan aneh, cukup empiris ya, dan cukup tidak pragmatis. Jadi saat kita ngelihat di sini Ramsey itu mengendorse kayak sedikit ada tendensi pragmatis, sebenarnya juga itu pertanyaan, sebenarnya gimana sih titik temunya dari fact and proposition ini kemudian muncul di Ramsey sentence itu. Ya, kalau misalnya nggak, berarti linknya nggak jelas ya, karena mungkin juga. Aku nggak menemukan di sini. Mungkin di teksnya. Mungkin aku nambahin dikit. Yang saya ingat yang di buku Logical yang dia menerangkan Aufbau itu si Carnap itu kan. Logical Syntax of the World ya. Yang satunya Logical Structure of the World. Logical Structure ya. Nah itu kan dia menerangkan antara formal mode of speech sama material mode of speech kan. Nah, yang material mode of speech kan kita membicarakan, jadi sebenarnya kita menggunakan bahasa untuk membicarakan dunia. Tapi kalau formal mode of speech kan kita membicarakan bahasa kan, antara use dan mention ini perbedaannya, antara bahasa dan metabahasa juga. Nah, di dalam sikap seperti itu sebetulnya kan rujukannya pragmatis seperti yang tadi disebut Diar kan. Jadi bahwa
dia bilang kan dalam logika itu tidak ada moral, yang ada hanyalah konvensi kan. Kita memilih konvensi kita untuk menggunakan seperangkat term untuk bicara tentang apa, dan itu bisa diganti. Jadi bahkan berbagai macam posisi dalam logika itu atau dalam pandangan ontologi atau apapun itu bisa dirumuskan ulang sebagai pandangan tentang kesepakatan dalam berbahasa. Itu berarti kan sebetulnya ada dari situ mungkin bisa kelihatan ini ya, apa kayak semacam hubungan dari pragmatismenya Ramsey karena dengan cara mereka mendekati persoalan theoretical terms yang kemudian diparafrase ulang menjadi masalah bahasa, menjadi observable terms dan seterusnya. Itu kan cara mereka mengkonstruk kalimat protokol dan seterusnya, itu kan mirip seperti cara pendekatan yang semangatnya pragmatis seperti ini. Mungkin memang ada hubungannya, cuma kita mungkin belum melihat ini ya persisnya di mana kayak gitu. Itu sih yang perlu saya tambahin. Aku close trading karena cuma meaning and necessity sih, sama beberapa sama logical syntax, sama satu lagi itu yang testability and meaning. Aku belum baca Aufbau karena memang proyekku lebih di logika, jadi aku nggak pernah baca. Oke, iya. Sorry. Oke, nggak apa-apa. Oke, thank you tambahannya Mas Martin. Mungkin next project ya, ya. Mungkin nanti sama. Siap. Wah, ya susah juga baca Karnap ya. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya lagi, mau klarifikasi atau pertanyaan mau nadai, atau mungkin nggak setuju dengan pembacaannya Ainul, dipersilakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Bung Fitriadi Zetarski. Ini pertanyaan, apa sih yang dimaksud causal konteks dalam term Ramsey di sini? Ya mungkin bisa dijelaskan lagi, tadi mungkin kita cuma dapat sedikit ya, maksudnya causal konteks ini maksudnya causal tadi. Kalau mungkin bisa dijelaskan lebih dalam, tadi maksudnya hubungan causal relasinya tadi seperti apa? Tadi kan Inu sempat ngomong kalau ini beda dengan Kripke, mungkin itu bisa dijelaskan lebih dalam. Oke. Kalau di harus ngebandingin sama Kripke nih ya. Kalau di causal theory of reference, di causal picture tadi kan kaitannya sama ini ya, bagaimana misalnya ketika kita merujuk satu hal, terus dia memuat satu term indeksikal tertentu, sehingga dia akan membuat di mana setiap rujukan terhadap satu hal itu malah jadi berubah dari satu konteks ke konteks, karena dia memuat suatu predikat indeksikal, memuat predikat konteks, yang sehingga dia membangun suatu. Maksudnya Kripke sendiri nggak menggunakan causal theory ya, causal theory of name. Dia lebih menggunakan historical picture, gambaran-gambaran historis, terus nanti dia membangun historical picture chain. Dia membangun satu rantai historis dari konteks ke konteks ketika kita membicarakan suatu nama tertentu. Sedangkan kalau yang di Ramsey di sini, ketika dia membicarakan kausal dalam tendensi pragmatis, berdasarkan dalam tendensi kaitannya sama sikap tertentu. Jadi kayak misalnya keyakinan tertentu mampu mengimplikasikan satu sikap tertentu, aksi yang menentukan decision kita, yang menentukan bagaimana kita melakukan suatu hal, dan yang hal itu ditentukan oleh keyakinan kita, dan keyakinan kita ini dan keberhasilan dari tindakan kita ini yang mendeterminasikan nilai kebenaran dari suatu keyakinan. Jadi kausal yang dibicarain itu benar-benar beda ya. Kalau kausal tadi itu bicaranya kaitannya sama rujukan, gambaran rujukan. Kalau ini kaitannya dengan tendensi pragmatis yang kaitannya sama tindakan. Kalau misalnya dibandinginnya di matematika, misalnya matematika dianggap pernyataan matematika dianggap niscaya benar karena dia tautologis. Karena setiap apapun suatu premisnya diubah, apapun premis kesimpulannya diubah, pernyataannya akan selalu benar. Disubstitusikan dengan apapun dan pernyataannya selalu dianggap benar. Kalau ini kan kalau Kripke tuh pakai causal konteksnya itu kaitannya sama rigid designator kan.
dengan kayak misalnya term logis tertentu atau pernyataan matematis tertentu kayak 1 tambah 1 sama dengan 2 karena nggak ada karena nggak mungkin ada satu dunia kemungkinan tertentu yang memungkinkan bahwa 1 tambah 1 itu bukan 2. Makanya kita tahu dia itu niscaya karena 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 1 tambah 1 sama dengan 2 itu rigid, dia rigid designator. Itu sih Kak Fitriadi. Gimana Oke. Tarskian? Oke. Mungkin ada tambahan, Mas Fitriadi? Silakan, Bung. Tarskian. Bung Fitriadi. Atau mungkin teman-teman yang lain? Silakan. Oke, Mas Yunus sudah memperjelas konteksnya tadi ya. Oke. Oke. Silakan, teman-teman. Lagi nih, sekalian selagi nunggu kita ngomongin sejarah lagi nih. Wah, boleh. Ya. Jadi kalau nggak salah, jadi Ramsey ini ya apa? Cambridge. Jadi dia orang Cambridge yang kalau nggak salah itu dia adalah salah satu. Jadi di Cambridge itu ada kayak komunitas rahasia yang itu suka ngomongin filsafat setiap minggu. Dan dia kalau nggak salah anggota termuda, saya lupa komunitas rahasianya. Cambridge Apostol itu ya nggak sih? Iya, lupa namanya. Cuma dia tergabung di situ. Kalau nggak salah Russell juga gabung, tapi kan dia ini pernah kasus skandal juga kan, dia dikeluarin diusir dari Cambridge cuma Russell. Iya, benar. Kita cuma ngegosip ini jadinya. Ya, sambil nunggu pertanyaan. Kita ngegosip. Kita kasih sentuhan-sentuhan historis. Jadi memang Ramsey memang terkenal karena cukup melegenda selain karena dia mati muda, karyanya dan sepak terjangnya itu sempat bertengkar sama Wittgenstein kalau nggak salah. Bertengkar sama Wittgenstein. Jadi kalau nggak salah kemarin itu ada yang orang yang nulis bagus banget tentang biografinya Ramsey. Saya cuma lupa. Sheryl Misak ya. Ya. Iya. Aku belum selesai baca sih. Oke, teman-teman silakan yang mungkin ada yang mau bertanya lagi tentang pemikiran Ramsey, mau apa? Bertanya atau mungkin memberikan pembacaan yang berbeda atau ada kritik tertentu. Aku mau join lagi. Oke, silakan Mas Martin. Sangat terbuka. Silakan. Join terus, yang lain kalau mau juga silakan. Aku cuma isi aja bahwa ini yang mau aku tanyain itu sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Ainu kan untuk kriteria pragmatisnya berlaku untuk pembicaraan tentang objek-objek yang sifatnya non matematis kan. Sementara untuk yang sifatnya matematis karena tadi dibilang non kausal, maka dia mengandalkan pada tautologi. Nah, aku penasaran dengan bagaimana tautologi itu dapat dibenarkan dalam kriteria pragmatis. Apa alasan pragmatis yang memungkinkan kita harus menerima tautologi? Karena tautologi kalau dalam pengertian Frege kan pendasarannya kan bukan pragmatis ya, tapi ontologi dunianya itu sendiri, karena dunia terstruktur oleh proposisi-proposisi yang semua itu bisa dianalisis secara mendasar pada proposisi yang sifatnya tautologis. Jadi itu bagian dari furnitur alam semesta kalau gitu. Kalau dalam Frege, kalau dalam Ramsey kan dia lebih Inggris kan coraknya, jadi lebih suka dengan yang pragmatis gitu. Nah, gimana dia menghandle tautologi? Bagaimana menjelaskan bahwa tautologi itu mungkin nggak kita pakai gitu. Maksudnya kita itu merupakan satu landasan yang dasar dari logika gitu. Kriteria pragmatisnya gimana? Pakai ini sebutannya formal, karena kita tunduk di dalam satu gagasan formal yang dia agreement, tunduk formal kriteria yang dijatuhkan di dalam agreement itu kalau di tulisan aku lupa halaman berapa, tapi dia menjatuhkannya ke dalam agreement terhadap satu formal kriteria, ke dalam satu kriteria formal tertentu. Karena satu hal itu formal kan ketika dia tunduk di dalam terdapat satu rule following property, ada satu rule following kan, karena dia punya satu aturan tertentu. Karena dia ngambil dari Wittgenstein juga ya. Wittgenstein kan dia menggambarkan kayak logis matematis itu kayak sebagai suatu ideal di mana setiap pernyataannya selalu benar. Dia menganggap terdapat satu ruang logis, kayak logical space gitu. Dan salah satu inspirasinya itu dia ngambil dari Wittgenstein untuk menjaminnya dengan ya tadi dia tunduk di dalam satu rule following properties, terus dia formally guaranteed dan berdasarkan agreement.
Itu salah satu strateginya Ramsey. Oke, kalau gitu kan sebetulnya masih bisa dikejar tuh. Kenapa kok dasarnya tadi formal agreement ya, kesepakatan dengan kata lain kan. Berarti kan apa yang membuat kesepakatan terhadap aturan itu benar gitu. Problem benar salah kan bisa diajukan pada tingkat kedua gitu kan. Apa yang membuat aturan itu benar? Aturan itu menentukan mana yang benar, tapi aturan itu sendiri kenapa dia harus kita terima gitu. Alasannya apa gitu kan. Jadi kayaknya masih bisa dikejar lagi tuh kalau argumennya seperti itu ya. Itu juga salah satu problem yang panjang juga ya. Husserl juga kalau nggak salah sempat ngebahas itu juga nggak sih, kalau kaitannya sama psikologis, kayak misalnya kenapa sih kita menerima prinsip non kontradiksi di dalam hukum logika? Kalau beberapa kan di yang tendensinya psikologisme kan dia ngambil tendensinya berdasarkan kapasitas mental kita tuh, karena kita nggak bisa membayangkan suatu kondisi di mana suatu hal itu non kontradiksi, tapi ketika kapabilitas mental kita memungkinkan untuk hal itu, hukum logika pada akhirnya jadi kontingen, karena memang yang mau dijamin untuk menjamin satu sains formal formal ya, matematika dan lain-lain, itu adalah ketika dia menetapkannya sebagai formal, ketika dia niscaya. Kenapa dia niscaya? Karena dia tautologis. Olehnya argumennya ditetapkan secara sirkular kayak gitu ya. Mereka mencoba untuk menutupnya. Dia nggak kan, kalau dari kriterianya Kak Martin tuh mencoba mengandaikannya berdasarkan tendensi fundasionalis. Fundasionalis dalam arti dia harus ada, ketika dia dasar dia harus punya dasar lagi yang bagaimana dia menjadi fondasi dari suatu hal, karena memang di pragmatis awal ini dia memang uh, tekan beberapa hukum logika memang pada saat itu memang dianggap tekan to be granted gitu, kayak kenapa principle of non contradiction kita terima, kenapa principle of excluded middle kita terima. Dia memang dianggap taken to be granted karena memang dia rule following-nya kita menganggap berdasarkan formal agreement tadi itu. Memang argumentasinya masih sirkular sih, bukan tendensi fundamentalist. Emang itu salah satu problemnya. Aku mengakui memang sulit karena memang problem fondasi logika itu baru diangkat akhir-akhir ini ya. Oke, ya. Jadi aku malah cenderung ngelihat Ramsey ini keinget yang dibilang Wittgenstein di Philosophical Investigation itu, yang dia bilang kan kalau kenapa kita menghindari kontradiksi, karena pembicaraan tentang jadi ketika seorang logikawan menyebut ini ada satu kontradiksi, itu sebetulnya sama saja dengan menyebut mari kita jangan bicara soal ini tapi bicara tentang hal yang lain. Jadi sebetulnya dasarnya adalah semacam kesepakatan yang Inu bilang tadi. Jadi dalam hal itu mirip-mirip ya sama Wittgenstein. Cuma yang jadi kegelisahanku itu sebetulnya kenapa saya nanya tentang landasan bagi tautologi untuk kita terima, karena tautologi kan banyak banget ya, maksudnya dalam arti bukan tautologi P, jika P maka P, jika Q maka Q dan seterusnya itu, tapi tautologi menurut sistem logika yang mana gitu. Kan sekarang kan banyak sistem logika nih, di dewasa ini ada ratusan ribuan sistem logika. Apa yang tautologis buat logika klasik, tidak tautologis buat logika intuisionis, misalnya seperti itu. Dalam eranya Ramsey sendiri kan sudah ada tuh logika intuisionis kan. Dia waktu itu kan udah era-eranya si Brouwer segala macam itu udah mulai merumuskan, Hating itu sudah mulai merumuskan logika intuisionis, terus kemudian si orang-orang Polandia itu sudah mulai menggagas dasar-dasar dari logika modal, logika tiga nilai dan seterusnya. Nah, berarti kan ketika dia mendasarkan tautologi pada kesepakatan, berarti berbagai macam sistem logika dengan pengertian tautologi yang lain-lain itu adalah berbagai macam cara kesepakatan yang berbeda-beda gitu ya. Mungkin bisa dibaca kayak gitu ya, Mbak? Apa namanya? Soalnya Ramsey sendiri nggak menetapkan posisi di mana sistem logika yang dia pegang. Soalnya memang rata-rata logikawan classical logician atau intuitionistic logician itu kan mereka memang esensialis ya. Kayak mereka langsung anggap bahwa ya udah, mereka menolak double negation sama principle of excluded middle. Terus dia beberapa tautologi yang menjadi dasar yang diterima oleh classical logician itu nggak masuk di intuitionistic. Beberapa aturannya malah dirubah dia jadi konstruktif. Apa namanya? Di sini memang nggak ada posisi yang aku nggak ngeliat ada posisi apa logika yang dipegang oleh Ramsey dalam hal ini. Padahalnya ya, iya benar, padahalnya ketika tautologis padahalnya setiap tautologis bisa masuk gitu. Karena yang diterima padahalnya hanya rule following property, dan emang itu sih yang bermasalah. Aku mengakui itu. Oke, sip. Thank you. Oke. Mungkin saya mau nanya lebih jauh ke Mas Martin tadi implikasinya. Kalau misalnya
tadi itu, kalau menurut Mas Martin tadi, kalau misalnya di setiap sistem logika, mereka punya tautologinya masing-masing, itu seberbahaya apa untuk pendekatan logika yang dibangun oleh Ramsey? Sebenarnya justru kalau dikaitkan dengan Ramsey, sepertinya bisa nyambung dalam arti ya berbagai macam sistem logika dengan aturan tautologi beda-beda itu adalah berbagai macam cara orang bersepakat gitu kan. Ini mirip sama Carnap sebetulnya. Carnap kan juga kayak gitu di logical structure of the world sama logical syntax of language kan ambisinya mendamaikan logika klasik sama intuisionis kan salah satunya. Hanya dia mau bilang bahwa keduanya itu sebetulnya bisa diterjemahkan satu sama lain asalkan kita mengubah aturan cara kita berbahasa dan seterusnya. Jadi konvensi berbahasa kita yang harus diubah. Jadi nggak perlu kita berdebat tentang ada benar atau salahnya yang klasik atau intuisionis, tapi yang asumsi cara kita berbahasa itu sendiri, grammar bahasa, grammar logikanya yang harus diubah. Nah, tapi kayaknya untuk Ramsey memang nggak masalah, tapi dewasa ini kan itu jadi sangat masalah ketika logikanya udah begitu banyak dan tentu saja masalah kalau kita kembali ke Frege ya, bahwa logika ini bukan hanya soal bahasa, yang itu juga satu hal yang aneh ketika baca filsafat analitik berulang kali itu, saya tuh ngelihat kok ini ini linguistic term, kita paham itu, tapi linguistic term itu kan sebenarnya pada awalnya pada Frege itu sebetulnya merupakan suatu logical term kan dalam filsafat, balikan logika. Nah, kemudian masuk ke Inggris, masuk ke tradisinya Carnap, Wittgenstein dan sebagainya, kok lama-lama jadi sekedar balikan bahasa, kok bukan lagi balikan logika. Kita langsung terus masuk ke tahun 50-an kita bicara tentang ordinary language philosophy kayak Searle, Austin dan seterusnya yang tiba-tiba ngomong tentang bahasa sehari-hari loh. Ini kan bukan ini yang kita bicarakan di awal sebetulnya. Maksudnya dalam ambisi pertama dari Frege kan mengkonstruksi logika sebagai dasar untuk kita mengkonstruksi landasan matematika, landasan filsafat dan seterusnya kayak gitu loh. Jadi kayaknya tuh jadi ada sedikit melenceng ke diskusi tentang bahasa akhirnya dalam sejarah analitik. Nah, dalam konteks melenceng itulah kemudian diskusi tentang logika kemudian direduksi menjadi diskusi tentang aturan berbahasa yang menurutku itu kayak maksudnya dia tidak menjawab pertanyaan utamanya, yaitu mana yang benar dan bagaimana duduk perkara keragaman logika ini bisa dijustifikasi kayak gitu loh. Itu kayaknya masih jadi teka-teki sih sekarang, makanya ada universal logic dan segala macam itu. Itu sih dia. Oke, makasih Mas Martin penjelasannya. Jadi ya juga mungkin nanti kita bisa bahas itu lebih jauh di diskusi berikutnya tentang seberapa melenceng penerus-penerus filsafat analitik di Inggris dan Amerika dengan visi Frege di balikan logis tadi. Oke, silakan kita bisa lanjut diskusi. Halo, ini live toh? Oh ini ada. Halo? Halo ya, oke. Nggak kelihatan tadi suara. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya. Tapi ini menarik ya, masalah balikan logika dan balikan bahasa. Karena kok tahu saya ini Austin salah satu yang pembaca Frege. Mungkin apakah dia tidak puas dengan itunya, dengan apa yang dimajukan oleh Frege. Dan itu next discussion tentang itu. Mari kita kembali lagi ke Ramsey. Silakan teman-teman yang mau bertanya atau menyanggah. Silakan berkomentar. Halo Mas. Oh, silakan Mas Sasi. Silakan. Ingin bertanya lagi dong. Mas Inu, coba mungkin diklarifikasi lagi. Jadi menurut Ramsey dalam artikel ini, Ramsey melihat ground dari truth itu apa ya? Pertama, dia nggak membicarakan apakah truth itu sendiri punya hakikat atau punya satu inherent property tertentu, entah itu truth atau false. Dia nggak meletakkan dia nggak meletakkan adanya satu truth maker atau false maker dari satu proposisi tertentu, tapi yang menjadi
menjamin bahwa kebenaran dari suatu keyakinan tertentu itu diletakkan dari action, eh, dari satu keberhasilan dari satu tindakan aksi tertentu tersebut. Itu. Tadi soalnya ada kutipan yang agak ini ya. Mungkin bisa ke belakang sedikit, kutipan langsung kok. Gimana? Kutipan langsung dari lagi. Nah, ini any set of action of for those utility is necessary and sufficient condition make be called a belief that P and so would be true if they are useful. Apakah di sini berarti siapa? Ramsi mengajukan bentuk ground dari kebenaran jika mereka berguna. Oh, oke. Ya, memang yang diletakin, yang mau ditekankan sama Ramsey di situ, kebenaran dari keyakinannya itu berdasarkan ketika satu hal itu berguna, bahwa menyatakan satu hal itu benar dan menyatakan satu keyakinan itu benar ketika memang ketika suatu ketika aksi tersebut dapat memenuhi suatu kriteria suksesi dari suatu aksi tersebut gitu, dan dia anggap bahwa aksi tersebut memenuhi kriteria kecukupan dan niscaya. Kalau misalnya misalnya Mas Osi mau mengelaborasi tentang grounding lebih lanjut juga silakan sih. Tapi kalau memang yang di sini kan membicarakan kalau misalnya grounding dimaknai sebagai suatu penjaminan kebenaran dari suatu keyakinan, aku rasa ya. Tapi kalau grounding dinyatakan di dalam suatu tendensi substantif, aku justru ragu ya kalau misalnya di sini justru penekanannya di dalam pendekatan substantif, karena pendekatan teori redundansi ini menekankan kebenaran itu sebagai suatu hal yang redundan. Kalau misalnya grounding dinyatakan di dalam berdasarkan kebenaran yang tendensinya substantif, di dalam arti kebenaran dinyatakan di dalam suatu bentuk yang substansial, aku rasa enggak. Tapi kalau di sini grounding dimaknai hanya penjaminan dari kebenaran suatu keyakinan, rasa iya. Makanya mungkin Kak Sosi mau menjawab lebih lanjut. Sebenarnya tendensi grounding di sini apa? Apakah grounding dalam tendensi penjaminan dalam kalimat penjaminan atau sebagai suatu hal substansial? Aku tadi mengajukan dua jawaban itu. Saya sih di sini melihatnya lebih ke substansial ya. Tapi untuk si Ramsinya sendiri, saya ingin klarifikasi lagi. Jadi si Ramsi, setidaknya dalam pembacaannya Mas Inu, di sini useful yang dimaksud di sini apa ya Mas Inu? Keberhasilan dari suatu aksi. Aksi yang seperti apa? Ketika misalnya seekor keyakinan dari seekor ayam nggak makan ulat tertentu, kalau dia yakin bahwa karena ulat itu beracun, karena itu dapat keyakinan tersebut ini benar karena dia memutuskan untuk nggak makan dan beneran dia nggak keracunan. Jadi dia nggak, kebenarannya sendiri nggak diletakkan secara substansial, di sini, tapi hanya berdasarkan tindakan dan dan ya tujuan yang ini tercapai gitu. Dia nggak keracunan. Keyakinan punya trigger sebagai trigger dari suatu action tertentu. Jadi kalau misalnya grounding di sini di dalam tendensi substansial, aku rasa enggak. Teori redundansi itu nggak meletakkan kebenaran di dalam kerangka substansial. Karena kalau misalnya apakah action tadi tersebut bisa dinyatakan sebagai truth maker? Kalau aku rasa kayaknya utility di sini nggak bisa dimasukkan ke dalam kerangka truth maker. Kalau misalnya Mas Sosi ngomongin substansial dalam tendensi truth maker sebagai truth yang tendensinya substantif gitu. Oke Mas Inu. Terakhir follow up. Tadi ada di belakang slide ini ada slide yang ini bukan? Ini sebelumnya. Oke. Sebelumnya lagi. Sebelumnya lagi. Nah ini Mas. Okay. Jadi di kalimat ini true proposition relies
entities called fact. Fact occurs, langsung to Ramsey-nya aja. To Ramsey, however, fact could be defined as description of an event or awareness to certain event. Jadi di sini, saya ngeliat kayak ada semacam kayak ada tabrakan aja di dalam ini Ramsey-nya, argumennya Ramsey. Jadi apakah fakta yang menjamin kebenaran dari suatu proposisi itu benar ada di luar sana, itu event yang benar terjadi, atau di sisi lain itu sebagai belief yang useful aja? Sebelumnya aku ngomong ini di dalam tendensinya Fregean ya, soalnya aku lagi ngebandingin. Sorry kalau aku nggak memberikan distingsi yang jelas kalau dengan yang tadi, karena di sini aku ngomongin kebenaran ini di dalam tendensi Fregean. Aku masih ngomongin konteks VG. Oke, sebelumnya aku ngomongin VG, ini juga ngomongin VG. Konteks ini aku masih ngomongin VG, baru di selanjutnya aku baru ngomongin soal Ramsey, di mana bagi Ramsey ketika kita mencoba untuk membicarakan fakta, entah itu bisa didefinisikan sebagai deskripsi ataupun bisa didefinisikan sebagai kesadaran terhadap suatu hal. Aku masih ngomongin di dalam tendensi Fregean. Karena bagi Frege, fakta itu proposisi yang benar. Jadi menurut Mas Inu, true proposition itu yang menjamin kebenarannya itu dalam pertimbangan Ramsey apa, Mas? Pertama, aku juga salah. Ini bukan proposition, mestinya belief. Kalau aku tadi sempat ngomong nggak ya? Nggak salah. Nanti cek kalau misalnya videonya ada di streaming, bisa dicek lagi. Mestinya belief, dimana belief di sini rely sama fact. Oh, oke. Karena Ya, bagi Frege, fakta itu proposisi yang benar. Saya tadi lagi sempat ada ini, jadi nggak perhatiin. Oh, kalau itu true belief ya, jadi nggak kontradiktif sama yang tadi kutipan langsung. Oke, terima kasih Mas Inu. Terima kasih koreksinya. Oke, makasih Mas Lutfi sudah bertanyakan. Terima kasih juga ini penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan lagi, jadi kita langsung ya. Dari Mas Iwan Syahputra. Dia bertanya gini, apa yang saya pahami dengan Ramsey mengatakan bahwa kebenaran harus berguna yang bergantung pada aksi seorang atau individu. Maka dengan ini apakah kita bisa mengatakan kalau kebenaran akan menjadi subjektif? Karena pada akhirnya secara pragmatis, kebenaran bukan oleh si individu. Bukan pada kebenaran itu ada secara natural. Bagaimana pendapatnya? Pertama di sini perlu ditekankan bahwa ketika kita mencoba untuk membicarakan kebenaran, dia nggak membicarakan kebenaran kayak proposisi objektif, atau dia nggak membicarakan kebenaran suatu fakta tertentu, atau misalnya apakah suatu fakta itu memang demikian menjadi benar di luar dari kesadaran kita. Pertama di sini yang dibicarakan oleh Ramsey itu bukan itu, tapi yang dibicarakan ketika dia melibatkan adanya mental tertentu yang kita diskusikan. Ketika suatu proposisi melibatkan suatu kognisi mental atau melibatkan suatu kesadaran kita, yang dipermasalahin itu kebenaran dari keyakinan kita. Bagaimana sih misalnya kita yakin bahwa hari ini hujan, itu benar karena apa sih kebenarannya? Kebenaran karena yang dianggap di sini dia nggak harus memverifikasi, kayak misalnya dia untuk mengetahui dengan melihat keluar, dia bukan itu, atau melihat adanya hubungan korespondensi misalnya, atau melihat adanya koherensi, tapi dia melihat tendensinya memang berdasarkan dari keyakinan. Yang kedua, apakah dia jadi subjektif? Ya, nanti itu juga dikembangin di teori probabilitasnya, di teori tentang probabilitas yang ditekankan sama Ramsey itu memang probabilitas. Salah satunya probabilitas subjektif, di mana melibatkan informasi-informasi yang diketahui oleh subjek, dan dia memiliki satu derajat kepercayaan tertentu terhadap satu keyakinan tertentu. Nanti sehingga ketika kita membicarakan suatu keyakinan, misalnya terhadap keyakinan kita hujan, nanti ada derajat tertentu, seberapa besar sih keyakinan kita terhadap suatu hal, sehingga nanti dari derajat ini juga mampu mempengaruhi seberapa apakah tindakan kita menjadi demikian. Ya, apakah dia subjektif? Ya, subjektif. Tapi karena memang tendensi pragmatisme itu, aku melihatnya mereka
apa ya, mereka netral dari perdebatan ini ya, perdebatan yang tendensinya terlalu kayak realisme anti realisme lah kalau bahasanya Damet. Mereka lebih ke yang sejauh mereka berguna dengan manusia gitu loh. Makanya Ramsey sendiri kayak nggak suka dengan project-projectnya Wittgenstein yang Wittgenstein awal, walaupun dia banyak belajar dari itu. Karena pembacaanku aku melihatnya yang dia incar itu memang tendensi yang pragmatis. Dia kalau misalnya kita kaitannya sama perdebatan realisme anti realisme, dia memutuskan untuk apa ya namanya, kalau lihat tendensi pragmatis itu biasanya mereka selalu menghindar dari perdebatan itu, atau mereka tendensinya kebanyakan sih netral. Sejauh apakah kebenaran itu ada atau kebenaran itu mandiri dari Putin atau enggak, itu bukan jadi permasalahan bagi mereka. Karena yang mereka permasalahin kayak kita tahu nih ada konten, kenapa sih kita dari keyakinan kita memuat satu konten pikiran tertentu, dan bagaimana sih pikiran kita terhadap satu hal tertentu itu melibatkan suatu konten tersebut dan mempengaruhi nilai kebenarannya. Yang mereka lebih ributin lebih ke arah sana sih. Bukan objektivitas. Oke, sudah cukup ini. Oke, itu jawabannya kira-kira Mas Putra. Ada tanggapan lebih lanjut? Oh, sudah. Oke. Sebenarnya menurut saya cukup penting dan susah ditangkap. Pemisahan antara gimana kita memisahkan pertanyaan tentang kebenaran. Kita bisa ngomongin makna kebenaran nggak? Sama kriteria kebenaran. Kita bisa ngomongin pertanyaan Ramsey ini, pertanyaan tentang makna kebenaran nggak ini? Meaning of truth yang dibahas di sini. Langsung jawab aja ya? Iya, langsung. Enggak, dia di sini belum masuk kayak model-model Tarskian yang dia mencoba untuk mendefinisikan kebenaran ya ke dalam bahasa formal atau lain-lain. Karena memang kalau misalnya kita baca, karena ini jawaban dari papernya Russell yang Truth and Falsehood kalau nggak salah, itu dikompilasi sama Michael Lynch, bisa dibaca, tentang itu satu buku yang dia full cuma ngomongin truth. Di situ memang dari awal memang kita mencoba untuk beralih dari dan kita membicarakan kebenaran, kita mencoba untuk mundur dengan melihat bagaimana sih kita bisa mengetahui bahwa keyakinan kita itu benar. Jadi tendensinya bukan melihat hakikat kebenaran, tapi kita mencoba untuk mundur dulu dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Bagaimana sih kita tahu keyakinan itu benar, dan kira-kira apa kriteria bagi keyakinan kita itu bisa benar. Dan di dalam teks ini yang diajukan itu kriteria pragmatis kayak gitu, Mas Dia. Mas Dia bisa langsung diambil. Oh, halo. Tadi nggak dengeran ya? Halo? Inu? Ya, kedengeran nggak? Halo? Dengeran. Tadi pertanyaan lu dengeran nggak? Ada pertanyaan lagi? Tadi pertanyaan itu Oh, tadi mati berarti. Sorry. Tadi aku tanya, tapi kayaknya kematiin deh. Sorry. Tanya sebenarnya. Oke, makasih Mas Putra, thank you. Tadi aku tanya gini, tadi kayaknya kematiin. Mungkin nggak ada luar kebenaran Ramsey, kalau menurut kamu. Jadi, kalau misalnya kamu ngambil jarak dari Ramsey, terus kamu ngelihat ini bukan sebagai pembaca Ramsey di sini, menurut kamu ada nggak sih
kriteria kebenaran di luar kebenaran hati ini? Banyak ya. Atau menurut kamu ini sudah final Misalnya atau bicarain nggak bermasalah? masalah di tadi yang seperti yang dibicarain sama Mas Sosi mengenai teori grounding di dalam tendensi di teori grounding itu kan dia meletakkan kriteria kebenarannya berdasarkan fakta-fakta yang ada di dunia. Dia meletakkan bahwa kriteria kebenaran itu karena satu hal itu benar karena dia punya satu truth maker tertentu gitu. Kayak misalnya aku tahu kenapa salju itu putih, kenapa salju itu putih karena ada jika dan hanya jika salju itu putih karena ada satu state of affair tertentu yang menunjukkan kalau salju itu putih. Di mana salju putih yang antara metabahasa dan objek bahasa yang objek bahasa nanti diletakkan sebagai si truth maker, dia diletakkan sebagai truth maker dari satu letakkan di dalam metabahasa. Kalau misalnya di semantic truth maker. Tapi ada lagi kayak misalnya di tendensi yang deflasionis atau beberapa pragmatis, di mana nanti si kriteria kebenaran padahal kebenaran nggak punya peran apa-apa di dalam bahasa gitu, karena menyatakan suatu hal kayak misalnya salju itu putih adalah benar itu nggak berbeda jauh dengan menyatakan salju itu putih, sehingga nggak ada satu nilai-nilai nggak ada satu nilai substantif atau apapun peran kebenaran di dalam bahasa. Tapi nanti ini juga perdebatan lanjut lagi kayak minimalisme. Di dalam minimalisme kayak Paul Horwich, terus Wright kalau nggak salah. Nanti sih kebenaran ini sendiri diletakkan sebagai dia tetap punya satu peran ekspresif tertentu. Kayak misalnya kalimat semua yang dikatakan Hitler adalah benar. Di sini benarnya itu dianggap sebagai satu daya asertif tertentu. Seperti sama aja dengan aku mengasersikan apa yang dikatakan oleh Hitler. Punya kata benar di sini. Kebenaran di sini tidak hanya hadir sebagai suatu hal yang bukan hal yang mubazir, atau bukan hanya sekedar hal yang redundan, tapi dia punya satu peran ekspresif bahasa tertentu. Oke, makasih Mas Inu jawaban. Tadi itu aku lupa nyalain mic. Padahal ngomongin kebenaran di dalam konteks ekstensional, kayak misalnya dia bukan mengatakan dalam konteks ekstensional, tapi di dalam konteks pragmatis, di dalam utilitas, bukan pada akhirnya ketika dia mencoba untuk melihat kebenaran. Kalau salju itu putih, jika salju putih kan beberapa domainnya bisa diletakkan ke yang ekstralogis, atau penjaminan kebenarannya bisa diletakkan yang ekstralogis. Tapi di sini bukan. Dia memang meletakkan kebenarannya di dalam tendensi, di dalam yang intensional, benar kata Taufik. Oke, thank you jawabannya Ainu. Oke, satu pertanyaan lagi ya sebelum jam 9. Jam 9 kita tutup acaranya. Itu ada tadi yang topik sudah dijawab ya? Ya udah. Oke. Kira-kira Mas Taufik ada tambahan? Ada masukan? Halo. Oke, lanjut sip. Oke, satu pertanyaan lagi. Teman-teman, silakan yang mau lanjut. Ada pertanyaan atau mungkin sanggahan? Kalau nggak boleh menambahkan. Oke, silakan. Oh ya. Aku kayaknya belum bicarain masalah di general proposition, kayak misalnya keyakinan kita terhadap ketika dia melibatkan kuantifier universal, misalnya semua salju, aku percaya bahwa semua salju itu berwarna putih. Di sini kenapa letakkan di dalam domain intensional? Karena kalau misalnya kita memberikan itu di sum, kalau misalnya universal itu kan dia logical sum. Dia logical product, kayak misalnya salju 1, salju 2, aku melihat kalau salju 1 itu warna putih, salju 2 itu bakal harus dienumerasi secara infinite
Dan itu yang apa namanya, justru itu posisi Ramsey yang ditolak di paper dia, di paper dia, aku lupa papernya yang mana, tapi dia lebih lanjut dia menolak itu. Salah satu posisi dia di sini yang nanti ditolak di belakangan karena berkaitan dengan semua kepercayaan terhadap general proposition. Pada akhirnya kalau dengan demikian jadi nggak mungkin, termasuk tadi yang berkaitan dengan quantifier universal, karena pada akhirnya ketika kita menyatakan itu dia hanyalah sebuah logical product dari suatu proposisi atomik tertentu gitu, yang dia numerasi secara infinite, sehingga pada akhirnya yang jadi problem, salah satu problemnya adalah itu nggak mungkin. Dan ini yang posisi yang ditolak oleh Ramsey. Kemudian cuma mau nambahin itu aja sih. Oke, terima kasih banyak Inu. Oke, teman-teman, apakah ada Bro. pertanyaan lagi? Oh, Silakan. mau nanya Seperti- sedikit terakhir, justru yang poin terakhir yang diangkat sama Inu tadi, bahwa Ramsey menolak konsep tentang kuantor universal untuk yang dijabarkan sebagai konjungsi tak hingga itu loh. Itu kan sebenarnya tradisi dari lama kan, dari Peirce kan. Charles Sanders Peirce kan sudah merumuskan kuantor universal itu, lambangnya pragma besar itu dengan konjungsi tak terhingga. Nah, cuma tadi dibilang sama Inu kan itu ditolak oleh Ramsey akhir karena itu nggak mungkin diverifikasi kan. Kita nggak mungkin menyatakan general proposition kalau itu syaratnya harus bisa diterjemahkan ke dalam konjungsi tak hingga, berarti kita nungguin kelar konjungsi tak hingganya baru bisa menyatakan general proposition, dan karenanya nggak masuk akal menurut Ramsey. Nah, tapi kan soal itu kan sebetulnya mirip dengan cara kerja induksi matematis kan. Misalnya kita tetapkan aja dasarnya apa, N misalnya seperti itu, terus N plus 1 hasilnya sama, terus N plus 1 itu bisa diinduksi terus sampai ke sekian kali, hasilnya pun sama. Jadi artinya kan dengan cara kerja logika matematis sebetulnya hal itu bisa dijustifikasi nggak sih, maksudnya pendekatan seperti itu tuh kan, ini kan kaitannya juga sama dengan apa ya, waktu tadi saya pikiran, ya itulah maksudnya yang induksi matematis lah paling nggak. Jadi bahwa pernyataan tentang satu hal itu ketika kita sudah tetapkan dasarnya, misalnya salju berwarna putih, salju satu berwarna putih. Kalau salju satu berwarna putih, maka hal yang serupa dengan salju satu itu adalah juga berwarna putih. Jadi kita bikin satu induksi matematis seperti itu, sehingga ketika diterapkan itu hasilnya adalah keseluruhan salju yang berwarna putih, sehingga pernyataan universal bahwa semua salju berwarna putih itu bisa dijustifikasi. Ini kan cara kerjanya mirip kayak gitu, dan dalam bentuk lain, dalam konteks filsafat ilmu ini kan bisa dirumuskan dalam klaus ceteris paribus kan. Kalau tidak ada hal-hal lain yang bekerja, maka semua salju berwarna putih. Artinya salju satu berwarna putih. Fungsi hal yang mirip dengan salju juga menghasilkan keluaran berwarna putih. Maka ceteris paribus semua salju berwarna putih kan. Bisa gitu nggak sih? Maksudnya kayak bisa dibaca seperti itu nggak? Gitu. Aku pengen tahu pendapat Inu aja. Kayak ini nggak sih di number theory itu, di elementary number theory itu, kalau kayak misalnya prinsip succession, kayak misalnya 0, pada akhirnya seluruh bilangan itu adalah induksi dari Ya, betul. suksesor dari 0, Ya, suksesornya 0. Fungsi penerus itu ya. Bilangan seluruh itu pada akhirnya seluruh pernyataan itu selalu dinyatakan selalu induktif. Kayak gitu bukan sih? Ya, fungsi penerus seperti itu memang yang saya maksud itu. Aku nggak bisa jawab. Mungkin akan aku jawab di kesempatan kemudian. Tapi Biar itu yang tadi ngomong aku nggak tahu apakah bagaimana kita bisa mendeterminasi suatu pernyataan induksi. Karena aku tetap menganggap bahwa induksi itu tetap punya peran ya, tapi aku nggak bisa menganggap bahwa generalisasi. Pada akhirnya kalau kita bisa masukin generalisasi, memang dimasukin terhadap informasi yang kita miliki, bukan didasarkan langsung klaim universal. Pada akhirnya tetap klaim kalau induksi itu generalisasi, jadi selalu dicelah aku rasa memang selalu pada akhirnya terbatas di dalam informasi yang kita miliki. Tapi apakah itu bisa dijustifikasi? Aku rasa bisa, tapi tetap terbatas. Aku nggak bisa memberikan jawaban lagi yang lebih konkret. Tapi mungkin bisa kita diskusikan di kesempatan kemudian. Makasih Kak Martin pertanyaannya. Oke, thank you. Oke, thank you Nu.
you Mas Martin pertanyaannya. Oke, teman-teman, saya kira itu ini ya akhir dari diskusi kita. Terima kasih sudah bareng-bareng sama Juno selama 2 jam belakang ini. Teman-teman kalau mau ada pertanyaan lanjutan bisa langsung email aja ke Mas Inu. Emailan PPT-nya bisa di depan ini. Dan kalau mau hubungan lebih personal bisa ke Twitternya Mas Inu. Saya lupa Twitternya apa. Bisa di drop juga mungkin. Itu kalau ada pertanyaan. Minggu depan kita ada lagi. Minggu depan artikelnya Hugh Price ya, kalau nggak salah. Nanti yang tentang metafisika setelah Carnap. Itu minggu depan, pemantiknya Mas Sosiawan Permadi. Sama waktunya jam 9, nanti kita akan kasih linknya seperti biasanya. Oke, terima kasih. Semua mungkin kata-kata terakhir. Ada kata penutup? Jangan lupa minggu depan besok datang kita akan ngomongin skena metafisika analitik pasca Carnap. Ini bakal seru banget, akan dibawa oleh Kak Sosi. Kak Sosi ini skolarnya Kripke. Jadi ya sampai jumpa minggu depan, itu aja deh. Makasih. Oke, thank you Aino. Oke, teman-teman, makasih semuanya udah datang. Oke, kita tutup diskusinya. Terima kasih banyak. Terima kasih buat semua yang datang. Terima kasih banyak. Mas Martin udah datang. Ya, makasih. Ikut ngobrol-ngobrol. Ikut minggu depan ya, sampai ketemu ya. Ya, Mas. Ya. Sampai ketemu. Makasih semuanya.